sudah terlihat di tangan sang landak kuning Onyx Olympus. Tetapi ini adalah game ketiga map yang berbeda lagi di Purgatory. Permainan dari tim Onyx Olympus akankah bisa ditutup oleh tim Eko Esports yang sebetulnya di fase regular season kemarin di Master League. Eko Esports juga punya permainan yang cukup luar biasa di area Purgatory itu sendiri. Terlepas dari Eko Esports, ada juga GRC yang memiliki area rotasi yang selalu hide off kamera, tapi dia selalu ada di area late game. Tapi nggak bisa dengan mudah untuk kali ini. Karena kalau lu lihat ternyata GRC udah kata sama RBL. RBL sendiri demen banget untuk bermain di daerah slot dan juga bermain di bagian kill. Dan kali ini GRC bakal sedikit kesulitan karena ternyata dari segi positioning gua rasa Lebih ini adalah tim dari Rebellion Tabor, tetapi Mario, buset ini anak siapa? Anak mana ini kagak ada takut-takutnya? Keras pakai 14 bahkan di sana berhasil tumbangkan juga ada Eki rupanya yang masuk. Dua orang dari Rebellion Tabor berhasil ditumbangkan. GRC Aphrodite membuktikan kalau mereka juga kuat di early. mereka juga kuat di early dan kali ini lu bakal ambil, lu bakal gua dengan mudah dan ternyata that's it for RBL Tabor, gimana mereka harus cukup puas di posisi ke-12. Oh my god, satu hal yang sangat buruk untuk hari ini. Lu ngomongin soal lu nyampe duluan ke area deket ke area crossroad lah, bahkan ada vehicle juga di samping rumah ayam yang sebetulnya bisa diamankan oleh tim dari Rebellion Tabor. GRC hanya mendapatkan beberapa senjata di area pinggiran sana. Kita tahu, lootingan di area sana juga nggak maksimal, tapi senjata yang mereka miliki itu berhasil dipertaruhkan nanti di game, dan mereka juga bisa punya keunggulan untuk bisa nge-cut rotasi tim yang lain secara tidak terduga. Tetapi apa tuh? Kalau lu lihat ya pergerakan dari ses mereka mau gimana pun caranya ketika zona kedua itu muncul, mereka bakal coba untuk mengambil setidaknya 3/4 dari zona. Dan kali ini kalau lu lihat posisi dari mereka sendiri memilih untuk berada di tengah-tengah zona selanjutnya. Jadi mereka bakal minim banget yang namanya melakukan rotasi selanjutnya karena pasti nggak bakal jauh-jauh dari tengah zona yang sekarang kan. Nah, walaupun kalau dari segi resource mereka nggak cukup, tapi setidaknya mereka nggak butuh banyak effort untuk melakukan rotasi selanjutnya. Make sense juga berarti ya mereka tidak perlu melakukan banyak pergerakan lagi, mereka juga tidak perlu benar-benar komit buat merasa ada di depan mereka, tinggal mereka nunggu siapa yang bakal datang dan siapa yang mau mereka sambut. Tapi kali ini ngomongin yang disambut rupanya ada First Riders yang sedang kedatangan kamu dari tim Island of God dengan beberapa vehicle, bahkan sudah ada boleh juga granat sudah coba dilemparkan Ikal. Terkena sebuah ledakan yang diberikan oleh seorang Jafra. Lord sudah mulai naik ke arah atas, masih mencari informasi. Flash disconnect memberikan slow effect terhadap lawan-lawannya. First Riders masih cukup rapi. Satu buah dual lempasan masih cukup responsif, tetapi sudah mulai terbuka, sudah mulai terlihat. Vision sudah mulai terbagi dan kali ini sudah mulai informasi diberikan ke arah lawan-lawan Azril. Berhasil memberikan ucapan lagi di sana dan bakal untuk dipulangkan menuju ke arah lobby. Tiga orang dari Versailles bakal follow up, tapi Darkar berkembang dan Crystal baik banyak. Jafra berhasil dibahas, tapi Azril masih ingin lebih sampai akhirnya Versailles ditembakkan oleh Island of God. Island of Gods lagi dan lagi IOG Lord Sang. Bisa gue bilang ini orang gak ada matinya Pak. Ini orang selalu menunjukkan kelasnya dari season pertama. Dia menjadi top global. Sampai sekarang dia masih survive. Di fase kemarin, gue nyebut dia adalah Master of Flashplay. Master of Flashback karena seorang Lord itu merupakan salah satu orang yang kalau timnya tersisa dia aja, dia bisa ngelawan 2 bahkan 3 orang sekaligus. Setuju, dan itu juga terlihat lagi gitu loh. Bukan hanya sekedar ketika harus satu lawan aja. Iya, bukan cuma sekedar market, tapi ini juga tidak terlepas dari informasi teman-temannya gitu loh, musuhnya ada di sebelah mana. Cara mereka keras naik ke arah atas, bahkan secara grounding kita bisa bilang mereka kalah ya. Dan yang gue suka sebenarnya yang dipakai sama IOG adalah Lord ini gak bakal menjadi orang yang paling depan seperti ketika dia di SSI ataupun ketika dia berada di RRQ. Lu ngelihat ada telinga di kejauhan sana gitu ya kan. Ngekernya pakai ketapel. Kalau di hutan tuh lagi ngeker burung pakai ketapel, terus lu nggak banyak ngeker ketapel itu. Itu kan posisi jauh banget. Makanya burungnya lagi terbang gitu lagi. Nggak jelas. Ini Koja, kamu nggak jelas banget Koja. Aduh, Waduh, mama kamu masih bangga sih. Harus di-nerf Kojanya silahkan jatuhnya. Itu dia. Aduh, dan ini juga pergerakan dari tim Tang City Esports rupanya juga mulai ada fight yang akan sudah terjadi, tapi Aksekoi berhasil ditumbangkan, membuat dari tim Tang City Esports harus mengendorkan kembali satu agresinya menuju ke arah bawah, dan dari tim Pandora Precision memiliki sedikit waktu yang bisa dipergunakan untuk mereka bisa
setidaknya masuk ke dalam zona selanjutnya bisa saja langsung nabrak ke arah transisi atau menghindari fight-nya. Berdasarkan dari semua data yang udah gue kolek, setiap fight ada di daerah campsite, siapapun yang berada di campsite terlebih dahulu dan musuhnya coba untuk naik, itu chance-nya bakal lebih besar menang yang udah ada di campsite. Iya. Dan tinggal kalau kita ngelihat posisi dari Madura Prime dan juga Tan City, siapa yang bakal berani ngambil nasib di area campsite tersebut. Tapi rupanya Amora juga berhasil menunjukkan satu buah tembakan yang sangat mematikan ke arah Tan City Esports. Tapi Amora hanya sekian saja di area depan sana. Dua rekannya masih berupaya berlari untuk melakukan follow up. Lestri sudah diberikan untuk memberikan slow effect ke area lawannya, tetapi kali ini sudah mulai bersatu dari tim Madura Prime 3 lawan 4. Dari Madura ke Tangerang cepat bagian depannya Riz berhasil ditumbangkan oleh seorang Amora. Juga berhasil ditekan 3 orang dari Madura Prime. Sangat cepat kali bagian Tan City harus ditumbangkan jauh-jauh dari Madura ke Tangerang cuma buat para Prime musuh doang. Luar biasa, dan kali ini masih belum stop sampai dia ada. Pertarungan antara dua raksasa yang sedang berada di top 3. Satu sudah berhasil ditumbangkan. GRC gak bakal mendorong temponya, bakal dibagi dua orang sekaligus. Menyisakan satu aja. Apakah ini bakal menjadi akhir dari sang Iko Esports atau justru bakal menjadi antiklimaks untuk dia? Masih cukup seimbang. Siapa yang berani untuk mengambil nasib, siapa yang berani untuk mengambil satu kesempatan di tangan sendiri, maka dia yang bakal menjadi terkuat seharusnya. Tetapi fight-nya bakal di-delay terlebih dahulu karena ada gangguan dari tim Island of Gods yang memantau menuju ke dua pertempuran terjadi antara Eko dan juga GRC yang sebetulnya mereka pun punya kamponnya masing-masing. Ini yang menjadi sangat uniknya adalah kalau tadi salah satu dari mereka tusun, itu kalau kondisinya JRC yang tusun duluan, Ikonya memimpin lebih jauh lagi. Kalau Ikonya yang tusun, itu JRC bakal naik di atasnya Iko, Pak. Kalau misalkan dua-duanya tertusunkan dengan hanya gap dari 1 poin placement aja dan IOG yang datang mendapatkan banyak poin eliminasi, situasinya pun bakal berbeda lagi. Itu dia, makanya kenapa IOG kamu memilih untuk menjadi perusak rumah tangga orang lain. Ketika ada fight yang lagi masuk, ibaratnya itu gini. Ini cewek lagi berantem, dia masuk nih IOG berada di tengah-tengahnya gitu kan. Buat bantu. Pelakor prahara dalam rumah tangga. Itu dia, tapi kali ini bakal berpaling sedikit karena teman-teman dari SES lagi coba untuk masuk ke zona selanjutnya yang dimana lagi dan lagi Onyx Olympus masih bisa berada di tengah zona, di pinggiran zona selanjutnya nih. Bahkan dari SES Alpha itu sendiri pun masih bisa untuk menghindari fight-nya. Mereka juga masih bisa untuk mendapatkan objektif dari zona selanjutnya, mengingat dari rotasi dari tim SES Alpha itu sendiri. Kita tahu SES Alpha memiliki rekor mereka bisa survive Senang banget rotasi, tapi hidupnya paling lama juga. Tapi kali ini dari belakang ada Bonafide yang siap datangin ke arah teman-teman dari Onyx juga. Yap, satu surprise attack diberikan dari arah pantahan. Bahkan kali ini pressure diterima oleh Monica. Kalau setia dengerin bahaya buat Monica karena jikianya terpisah sendirian saja. Jadi akan tidak datang. Ini perselingkuhan macam apa lagi? JPX bakal menghantam tim Bonafide, tapi jikianya bakal berupaya kabur. Waduh, 2-3 Purgatory. Kedok 3 langsung lari. Buset, Agong tapi kali ini pojok. Dari dua orang dengan satu lebaran granatnya. Bahkan sudah ada grinding juga. Terkunci pergerakan dari depan. Hanya menyisakan satu orang saja setelah berhasil di-take down. Wah, GPX kali ini sukses menumbangkan lawannya dengan sangat cepat walaupun harus ditukar seorang Wings, tapi gua rasa pergerakan mereka ke sana udah paling tepat karena mereka kalau make muter dulu itu nggak bakal semudah kayak tadi, Pak. Di lain sisi IOG masih cukup santuy dan mereka juga masih cukup aman berada di zona selanjutnya. Yep, dan somehow Onyx-nya sudah tumbang. Di posisi ke-8, satu orang terakhirnya berhasil ditumbangkan oleh tim dari SES Alpha yang juga mereka harus bergerak lagi ke dalam zona selanjutnya. Ini menarik. Aura Ignite dan juga Madura Prime Esports sama-sama ada di pinggiran dan mereka harus memiliki effort lebih untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dengan cara manjat-manjat gaming. Ini menjadi sangat unik ya. Biasanya selalu ada orang di arah rumah rusak di atas Brasilia. Kali ini Aura dengan sangat mudahnya masuk duluan dan bahkan Adrian berhasil menumbangkan teman-teman dari
dari Madura Prime. Dan kali ini Aura Ignite udah berhasil dapetin 4 poin eliminasi. Dan gua rasa nggak menjadi tantangan untuk mereka masuk ke zona selanjutnya. Iya, ini yang menarik justru pergerakan dari tim JRC dan juga Eko Esport masih belum senggol-senggolan. Padahal mereka kalau misalkan ada granat ya, bisa saling tukar-tukaran granat, masukin ke jendela. Lu tahu nggak kenapa Aura bisa tiba-tiba dengan mudahnya masuk ke zona selanjutnya? Kenapa tuh? Karena JRC sama Iko-nya dari tadi masih ngotot-ngototan di sana. Oh. Kalau salah satunya udah dapetin kemenangan, pasti mereka bakal naik ke sini. Mereka nggak bakal ke tengah-tengah karena udah ada IOG duluan, Pak. Iya, dan kalau misalkan ke posisinya Aura gitu, mereka juga dapetin high ground-nya. Mereka punya vision ke arah tim IOG meskipun secara kompon ya di area yang ditempati Aura sekarang ini minim gitu, tapi ada patah yang bisa dimanfaatkan. Tetapi kali ini rupanya Surya berhasil merupakan seorang koja headshot dengan AC-80-nya. Ombak juga bakal menjadi target, tapi sebuah penyelamatan bakal segera dilakukan. Lee pun berhasil ditumbangkan, balas bahkan dua orang dari tim Jiangxia berhasil ditumbangkan. Koja dibalaskan oleh lagi-lagi seorang Surya yang bukan Surya, tapi rupanya aim dari seorang Giba berhasil mengakhiri perjalanan dari Jiangxia Aphrodite. Nasib buruk, tapi kali ini GPX juga sedang dihantui oleh tim Island of God. Ada Justin yang terkunci di arah belakang sana, harus tumbang di posisi kelima. 7 poin eliminasi. Island of Gods menjadi satu-satunya tim yang berada di zona selanjutnya. Dan kali ini mereka tinggal menyapa aja siapapun yang mau masuk ke dalam nih. Halo, selamat datang. Ada IOG di sini. Tinggal waalaikumsalam lah ya, meskipun musuhnya nggak assalamualaikum. Itu dia. Selamat datang di zona IOG. Iya, selamat datang di Bali. Itu dia. Dan kali ini menjadi PR untuk beberapa tim yang berada di luar zona. Tersisa 4 tim, 14 orang yang masih hidup, 15 menit game berjalan. Dan kali ini 4 detik dari sekarang zona ke-6 akan merapat, Bigan. Iya, hanya ada satu tim yang bisa mendapatkan buya, dan untuk tim Eko Esport sebagai orang terjauh dari zona selanjutnya, seperti apa nasib yang bakal berlaku kali ini? Satu buah headshot diberikan dari jarak kejauhan sana, membuat Island of God sedikit ketar-ketir. Bahkan ada Adrian yang harus rush ending. Rosman hanya tersisa sendirian saja, kesulitan karena nasibnya untuk Aura Ignite kali ini sangat-sangat sulit. Island of God punya kompon di sana, IOG juga punya grounding di sana. Mereka punya vision cukup luas dan mereka harus menahan pergerakan dari segala arah. Auranya tumbang di posisi keempat. Dan ini bakal menjadi fight antara SES dan juga IOG. 4 lawan 4. Adu CR bos, isian P. Dan kali ini bakal langsung dicari aja di mana lawannya berada, karena mereka masih saling melakukan defending di zonanya masing-masing. Yap, ini harus menjadi catatan tugas dari seorang siapa? Master of Class Play Lord. Ini sudah tidak ada. Lord harus sudah terending tadi ketika sedang fight. Ada tembakan dari Guns, dari Aura, tidak mampu diselamatkan. Dan ini bakal jadi satu PR untuk tim dari Island of God. Dan ini bakal menjadi satu keuntungan karena Gedai sendiri sebagai orang yang sering melakukan clutch play untuk SES, dia masih hidup. Kondisi 4 lawan 3, walaupun IOG berada di zona selanjutnya, tapi SES kali ini memiliki segudang resource yang mereka bisa manfaatkan, Bigan. Siapa yang berani untuk mengambil langkah dan membawa nasib baik untuk tim nyata kali ini? Azril berupaya menahan pergerakan dari Ron sekaligus. Red diberikan lebih baik, juga tergelandahkan balas dari arah lawannya, bahkan sudah terkikis darahnya. Jojo bergerak begitu jauh ke arah belakang. Azril di arah atas cukup sulit, Azril sendirian, tetapi hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan sangat kuat. Island of God. Island of